pelajaran mengenai wawasan kebinekaan global ya, wawasan kebinekaan global. Pada pelajaran ini diharapkan adik-adik dapat memahami ya apa yang akan dipaparkan oleh Bapak dan nanti akan melihat materi yang akan ditayangkan dalam video. Mudah-mudahan anak-anak adik-adik bisa menyimaknya. Tapi sebelumnya Bapak minta supaya acara ini berjalan normal dan lancar. Untuk itu silakan pimpin salah seorang untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Pelajaran ini yaitu mengenai wawasan kebinekaan global. Adik-adik barangkali ada yang paham apa arti kebinekaan? Coba. Perbedaan. Keberagaman. Di lingkungan sekolah kita ada keberagaman nggak? Ada. Contohnya apa deh? Apa? Hobi ya. Terus apa lagi? Selain hobi. Ya. Kemudian tujuan adik-adik ya ke sekolah beragam ya. Ya. Dan ada yang kalau ke sekolah itu adik-adik ada yang sarapan dulu mungkin ya. Ada yang tidak sarapan, tidak suka ya. Kemudian ada yang naik motor. Ada yang tidak. Itu kan keberagaman. Nah, keberagaman itu adalah memberikan warna. Jangan dijadikan suatu hal yang membuat adik-adik merasa terhambat ya dalam segala kegiatan. Anggap saja perbedaan itu adalah memberikan warna dalam pergaulan sehari-hari, yaitu mengenai keanekaragaman antar bangsa yang ada di dunia. Tentunya ini akan banyak keberagaman dari agama, bahasa ya, suku atau etnis ya. Kemudian apa lagi? Gaya busana ya, bendera juga kan sudah beragam. Nah, itu keberagaman. Nah, apakah keberagaman itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena keberagaman akan memberikan warna dalam segala kehidupan. Coba bayangkan adik-adik, kalau adik-adik hanya hidup di suatu daerah yang bahasanya sama, adat istiadatnya sama, kemudian segala sama, apakah ada variasi dalam kehidupan? Tidak. Maka kita mulai dengan materi yang akan dilihat dalam video ini ya. Wawasan kebinekaan global itu adalah terdiri dari 5 topik. Kebetulan Bapak hanya mengambil topik pertama, yaitu tentang kebinekaan global. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan 1. Memahami konsep kunci realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, mampu mempraktikkan keberagaman dengan
pendekatan yang beragam. Nah, itu capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian next selanjutnya. Ini mulai dari diri, ya, mulai dari diri. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Baik semua manusia warna kulitnya, bahasanya dan budayanya. Coba akibat seragam gimana deh? Kalau dunia ini seragam, tidak ada warna. Warna juga ada putih, hitam, biru, kuning, membentuk pelangi yang indah. Begitu juga dalam kehidupan, dengan adanya perbedaan warna kulit, bahasa dan budayanya itu akan memberikan warna atau variasi dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Tidak. Karena udah di negara kita hidup juga udah bersyukur. Ya. Mengenai kegiatan aktivitas. Nah. Sejak dulu, kalau manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Apakah benar? Ya. Apa arti migrasi? Berpindah ke tempat. Ya, kalau tidak bermigrasi, tinggal di suatu tempat yang sumber alamnya tidak bisa mendukung terhadap kebutuhan sehari-hari, ya alangkah baiknya untuk mencari sumber yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan hidup. Ada yang dari asalnya dari suatu negara benua, misalkan dari benua Amerika ke benua Eropa, ke Asia, dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi asal manusia yang menetap di suatu negara itu asalnya bukan dari tempat asli. Jadi ada beberapa pendatang dari berbagai negara untuk mencari sumber kehidupan yang baik. Kemudian next lagi. Sekarang bagian ke topik aktivitas. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan secara damai. Benar enggak? Benar. Ya, kalau tidak berdampingan damai, tidak akan hidup sampai sekarang itu pasti terjadi kekacauan. Karena kalau terus-menerus terjadi konflik, dunia tidak akan damai. Maka kehidupan tidak akan berkembang. Namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah membedakan sosok-sosok di samping ini ke tempat asalnya. Nah, intinya gini deh. Jadi ada suatu negara yang menolak terhadap kedatangan penduduk, ya. Jadi menginginkan pemimpin negara itu hanya dihuni oleh penduduk asing. Contoh negara mana? Malaysia. Oh, Korea apa? Korea Utara. Itu salah satu contoh negara yang membentengi diri dari pergaulan luar, ya. Ya, pahamnya apa? Pahamnya jadi itu ada suatu pemimpin negara yang tidak mau negaranya dihuni oleh pendatang atau
yang lain. Hanya menggambarkan suku bangsa asli saja ya. Kemudian next. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di suatu tempat asalnya? Apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Ya, mayoritas iya ya. Tapi nanti ada penjelasan khusus mengenai penduduk asli apakah lahir di tempat itu atau bukan. Nah, itu ada nanti lihat di videonya. Ada mungkin ada kan lebih jelas ya. Kemudian poin ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan secara damai? Ya, bagaimana caranya manusia agar hidup secara damai? Coba, saya minta. Tidak boleh berbeda-beda. Saling menghargai. Saling menghormat. Jadi pada intinya bertoleransi terhadap keberagaman. Kemudian selanjutnya, ya. Ini konsep ya. Kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di negara kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Coba lihat ya. Tidak ya? Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Anda. Kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena apa namanya? Mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab, dimulai dari presentasi DNA-nya. Yang isinya kayak tabung setelah swab dimasukin lagi ke tabung itu yang lalu Jadi kalian harus ke aplikasinya. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malay. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi, ya disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada
sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri. Secara geografis, secara demografis gitu loh. Aku ini siapa? Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu loh. Itu aja, dan ya kita manusia gitu loh, yang sama-sama punya rumah di bumi ini. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Kita itu merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi out of Africa, orang-orang keluar dari Afrika itu ya. Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah archipelago. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah, itu orang-orang yang ini ya, trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia. Kita tahu semua sejak 2017 semakin runcing, ya, motifnya macam-macam, dan itu yang membuat kita di Historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20. Sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non-pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama, tidak ada. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu. Dengan cara ya memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Itulah adik gambaran
video yang mungkin adik-adik telah menyimaknya. Apakah bisa memberi gambaran adik-adik tentang video yang telah disaksikan? Apa intinya? Ada yang bisa mengungkapkan? Ada yang bisa? Coba lihat dulu. Nenek moyang kita itu asal usulnya itu beragam, ya. Jadi istilah asli dan tidak asli penduduk di Indonesia itu tidak ada istilah itu tidak dipakai. Yang hanya penduduk di Indonesia itu berdasarkan hukumnya bangsa. Dalam arti gini, kita itu orang Indonesia berdasarkan hukum dan sesuai dengan hukumnya bahwa kita orang Indonesia. Jadi berdasarkan bukan asal usul. Berdasarkan asal usul misalkan saya orang Indonesia atau berasal dari luar negeri, misalkan dari Amerika datang ke Indonesia, kalau secara hukum sudah menjadi warga Indonesia, itulah adalah warga Indonesia. Walaupun dia asal usulnya bukan lahir di Indonesia, tapi kalau secara hukum sudah memenuhi syarat menjadi warga Indonesia, itulah warga Indonesia. Jadi status kewarganegaraan negara bukan dilihat dari asal usul, tapi berdasarkan hukum. Ya, coba putar sih Pak. Siap. Adik-adik, apakah yang dilihat dari video tadi adik-adik dapat mengerti apa maksudnya? Coba kalau yang mengerti silakan untuk mengubahkan pendapatnya. Coba. Ya. Berdasarkan video yang telah disimak tadi dapat disimpulkan bahwa menjadi warga negara Indonesia tidak dilihat dari negara asal usulnya, tapi dilihat berdasarkan hukum. Untuk mengetahui asal usul dapat dilakukan tes DNA. Ya, makasih ya adik-adik. Yang lainnya ada? Cukup. Yang itulah adik-adik, apa yang dikatakan oleh teman adik-adik itulah dari gambaran dari video yang telah adik-adik simak dan saksikan ya. Dalam menyikapi kebinekaan global ini diharapkan pengertian toleransi harus benar-benar menjaga, karena dari toleransi yang mendalam, sikap toleransi yang mendalam akan menciptakan dunia yang damai, menghindari hal-hal intoleransi yang akan membuat kekacauan. Nah, itulah adik-adik pembelajaran mengenai wawasan kebinekaan global. Mudah-mudahan adik-adik dengan pembelajaran ini dapat memberikan wawasan ya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh keragaman, baik antar suku bangsa, antar bangsa ataupun negara atau di dalam negara. Sehingga dengan toleransi yang mendalam atau yang menerapkan toleransi yang benar-benar, dunia ini akan selalu Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah ikut belajar dengan tertib ya. Mohon maaf apabila kata Bapak yang kurang berkenan. Pertemuan ini diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.